Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari muhadatsah atau muhawarah atau percakapan dalam bahasa Arab. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ta'aruf atau perkenalan. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan membahas at-ta'aruf baina syakhsain, perkenalan antara dua orang. Jadi bagaimana kita berkenalan dengan orang lain menggunakan bahasa Arab, saling berkenalan antara dua orang menggunakan bahasa Arab. Baik, langsung kita ke papan tulis. Kita akan tulis beberapa tahapan ketika kita berkenalan menggunakan bahasa Arab. Yang pertama, tentunya ketika kita berkenalan, yang pertama adalah sebelum bertanya hal-hal yang lebih detail, maka kita yang pertama adalah ucapkan salam. Maka yang pertama kita ucapkan Assalamualaikum. Maka tentu ketika kita mengucapkan salam kepada lawan bicara kita akan membalas dengan jawaban yang tentu sangat familiar ataupun sangat mudah sekali, yaitu Waalaikumsalam. Boleh disempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam. Ini yang pertama adalah mengungkapkan atau mengucapkan salam sebelum kita bertanya lebih detail lagi tentang identitas orang yang sedang kita tanya atau sedang berkenalan dengan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mengucapkan salam atau saling membalas salam, maka kita tanyakan kabarnya. Jangan dulu bertanya tentang nama, tapi tanyakan dulu kabarnya. Contohnya kita berkenalan dengan seseorang yang kita temui di bandara atau fil matar, di bandara ya. Contoh, maka kita tanyakan kabarnya terlebih dahulu dengan ungkapan kaifa haluka. Ini untuk laki-laki. Jika untuk perempuan tinggal diganti saja dengan ki. Kaifa haluki. Untuk laki-laki kaifa haluka. Atau boleh ketika kita mengucapkannya dimatikan saja. Kaifa haluk. Kaifa haluk. Tidak perlu disebutkan harokat akhirnya, itu dalam percakapan. Adapun dalam tulisan maka tetap harus ditulis apakah ka ataupun ki. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Kaifa haluka. Maka jawabannya adalah bi khairin walhamdulillah. Yang artinya baik-baik saja, alhamdulillah. Atau terjemahnya dibalik, alhamdulillah kabar baik. Itu terjemah yang lazim yang bisa kita dapati dalam terjemah bahasa Indonesia. Adapun dalam penulisan bahasa Arab kita tulis bi khairin walhamdulillah. Boleh saja sebetulnya mau dibalik juga, alhamdulillah bi khair. Boleh, tetapi lazimnya bi khair kemudian alhamdulillah atau bi khairin walhamdulillah. Kemudian ketika terjadi percakapan dua arah, maka yang tadi ditanya kabar kaifa haluk, maka dia menjawab bi khairin walhamdulillah. Tentunya dia akan membalas bertanya kepada kita wa kaifa haluka anta. Pertanyaan sebagai balasan adalah wa kaifa haluka anta. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu. Anta artinya kamu, ka juga artinya kamu. Kenapa ada anta di sini? Untuk menguatkan.
bukan kabar orang lain, tetapi betul-betul kabar Anda, orang yang sedang kita tanya. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu? Maka tentu jawabannya sama, bi khairin walhamdulillah. Jadi jawabannya sama juga, bi khairin walhamdulillah. Setelah bertanya kabar, kemudian juga saling terjadi pertanyaan, saling bertanya kabar, maka yang ketiga adalah barulah kita bertanya tentang identitasnya atau namanya, kemudian alamatnya, dan seterusnya. Yang ketiga kita tanyakan nama. Untuk menanyakan nama, maka kita gunakan ungkapannya masmuka. Masmuka. Atau dalam pengucapan boleh dimatikan, disukunkan. Masmuk, siapa namamu? Nah, gitu kan? Maka jawabannya adalah ismi, nama saya, titik-titik. Contoh saya, ismi Ma'mun, nama saya Ma'mun. Kalau Zainab misalkan perempuan, ismi Zainab. Tentunya kalau perempuan nanti diganti K menjadi Ki. Nah, itu yang saya ingatkan dari sesi yang pertama. Jadi untuk perempuan tidak menggunakan harokat fathah, tetapi harokatnya diganti menjadi kasrah. Untuk laki-laki masmuka atau masmuk, untuk perempuan masmuki, atau kalau dimatikan menjadi sama masmuk. Ismi sama saja, untuk laki-laki dan perempuan sama menggunakan ungkapan ismi untuk mengatakan nama saya adalah titik-titik. Nah, kemudian tentu akan membalas bertanya. Setelah kita tanyakan masmuka atau masmuk, siapa namamu? Dia menjawab ismi Ma'mun misalkan. Kemudian dia akan bertanya, wa masmuka, dan siapa namamu? Wa masmuka anta, sama dengan kalimat yang di atas. Wa masmuka anta. Wa masmuka anta, dan siapa namamu? Tadi kita bertanya masmuka ismi Ma'mun contohnya. Wa masmuka anta, dan siapa namamu? Nah, setelah ditanya, kemudian jawabannya tentu sama, ismi, sama saja dengan yang atas ya. Nama saya fulan atau titik-titik. Nah, setelah bertanya nama, maka kita bertanya dari mana asalnya. Nah, untuk bertanya menggunakan bahasa Arab, ungkapannya adalah bertanya tentang asal, maka kita tanyakan menggunakan kalimat min aina anta, dari mana asalmu. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, baris fathahnya ganti menjadi baris kasrah, anta menjadi anti. Contohnya, misalkan saya bertanya kepada Khalid, min aina anta ya Khalid? Kan tadi di sini sudah katakan namanya Khalid, misalkan sudah bertanya nama, oh namanya Khalid, maka saya katakan, saya tanyakan tentang asalnya, min aina anta ya Khalid. Kalau perempuan misalkan di sini namanya Zainab, min aina anti ya Zainab, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, ta untuk laki-laki, ti untuk perempuan, ya diingat-ingat. Nah, jawabannya kita ambil yang global, yang internasional. Contohnya kita bertemunya di bandara. Di bandara bertemu dengan seseorang, kita berkenalan, maka tentu ini sifatnya internasional. Mungkin ada dari Indonesia, dari Brunei, dari Malaysia, dari Arab Saudi misalkan, ataupun dari Irak, ataupun dari Bangladesh misalkan. Maka kita jawab dengan ungkapan ana min, contohnya dari Indonesia, ana min Indonesia. Indonesia. Ini cepat-cepat saja ya, Indonesia. Mohon maaf tulisannya kurang bagus. Ana min Indonesia. Nah, kalau bertanya lagi, kita tanya balik, wa min aina anta. Sama saja, tadi ketika tanya kaifa haluk, ditanya lagi wa kaifa haluka anta. Ketika ditanya nama masmuka, dijawab ismi Ma'mun, kita tanya balik wa masmuka anta, dan siapa namamu. Ketika kita tanyakan alamat juga sama, min aina anta, dari mana asalmu,
kemudian saya jawab ana min Indonesia, maka saya pun akan bertanya balik, wa min aina anta. Jadi sama saja, polanya adalah wa min aina anta. Dan kamu pun dari mana asalmu? Atau dan kamu, sedangkan kamu dari mana asalmu? Maka jawabannya sama, ana min, contohnya Turki, ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Ini menerangkan tentang nama negaranya, asalnya dari negara mana. Saya dari Indonesia, saya dari Turki. Nah, kalau saya orang Turki, maka nanti tidak menggunakan alif lagi di sininya, cukup menggunakan ya nisbah. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Contohnya Indonesia, Indonesi, berarti saya orang Indonesia. Ana Indonesi, saya orang Indonesia, bukan dari Indonesia. Ana Turki, saya orang Turki. Ini pembahasan yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini hanya melengkapi saja, menggabungkan, menyempurnakan sedikit demi sedikit bagian-bagian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini saja mungkin sahabat yang bisa saya share. Insya Allah kita akan sambung dengan pembahasan yang lebih lengkap lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan terus kita kesehatan, kemudian juga keistiqomahan untuk terus menggali dan mempelajari bahasa Arab. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.